Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin. Salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim. Fafarrij ma ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memberikan kita petunjuk dan hidayah. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memelihara kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisinya. Hari ini kajian kita adalah berkaitan tentang sebuah kematian. Kematian adalah akhir dari kehidupan. Hadis yang kita akan kaji hari ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah dari cerita tulisan yang tertukil di dalam hadis Imam Muslim yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda anni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam biqauli Abi Hurairah jaa malakul maut ila Musa عليه السلام فقال له أجب ربك قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني قال فرد الله عليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقال الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما تورت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة قال ثم ما قال ثم تموت قال فالآن من قريب ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر قال صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأرأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثب الأحمر. Sahih Muslim. Ada sebuah cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya memberikan gambaran petunjuk kepada para sahabatnya. Bisa jadi dalam sebuah majelis, bisa jadi Nabi Muhammad memberikan jawaban dari pertanyaan sahabatnya, bisa jadi Nabi langsung memberikan petunjuk dalam sebuah fakta, bisa jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah petunjuk itu kepada sahabatnya dengan cara Nabi bercerita kepada sahabat-sahabatnya. Hadis ini melalui metode al-qisas atau al-qissatu ba'dal qissah. Nabi Muhammad menceritakan sesuatu kepada sahabat-sahabatnya. Yang menariknya adalah cerita yang diungkap oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini adalah kaitannya dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi cerita ini tidak mungkin didustakan. Kenapa? Karena cerita-cerita masa lampau yang tidak tahu ceritanya semua adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dari lisan nabinya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Nabi Muhammad itu tidak akan menuturkan sesuatu perkataan kecuali berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita lampau, zaman Nabi Musa yang zaman tak pernah Nabi bertemu dengannya kecuali dalam satu kondisi yang kita kenal dengan istilah peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ceritanya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan, Abu Hurairah kita sudah kenal, nama beliau Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dusi. Beliau bercerita, kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kami. Apa ceritanya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ja'a malakul maut ila Musa. Satu ketika Nabi Musa didatangi oleh malaikat maut. Subhanallah. Ini malaikat maut datang kepada Nabi Musa. Cuma malaikat maut dia menyerupa dengan wujud seorang manusia yang tak dikenal sebelumnya. Jadi Nabi Musa pun tak pernah bertemu dengan manusia ini, sekalipun wujud malaikat maut menyerupa terhadap dirinya. Nabi dulu sering malaikat itu menyerupa kepada sebuah sosok manusia dan bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kali ini Nabi Musa tak kenal orang ini. Nah, malaikat maut menyerupa kepada seorang insan, tapi dia tidak kenal. Nabi Musa tak kenal. Andai kata dia menyerupa dengan wujud manusia yang dekat dengannya, sahabatnya, atau orang yang sering kali bertemu dengannya, mungkin Nabi Musa akan mengenalinya. Tiba-tiba dengan ucapan yang luar biasa pada masa itu, kepada Nabi Musa, faqalal malak, malaikat maut berkata dengan wujud manusia, ajib rabbaka. Kata malaikat, Musa, kau jawab panggilan Tuhanmu. Ucapan dengan serentak mengatakan demikian. Nabi Musa tak kenal dengan orang ini yang berwujud manusia yang tak pernah bertemu dengannya. Tiba-tiba mengatakan dengan tegasnya, kau jawab panggilan Tuhanmu. Nabi Musa bingung. Apa yang terjadi setelah ucapan itu? Mungkin dianggap Nabi Musa kasar. Karena Nabi Musa dia orang yang tak pernah. Dia ketika ada orang yang sok kenal dengan dia, sok akrab dengan dia, lalu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang di luar dari nalarnya, dia akan bertindak secara faktanya. Apa kata Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan orang itu tadi, wahai Musa, jawab panggilan Tuhanmu. Sehingga dengan kata-kata itu membuat Nabi Musa emosi, bangkitlah emosinya. Apa yang terjadi setelah daripada perkataan orang ini yang dia mengatakan, Musa jawab panggilan Tuhanmu. Sedangkan orang ini tidak pernah dikenal oleh Nabi Musa. Tiba-tiba sesuatu terjadi kepada orang itu. Kita akan lanjutkan hadis ini setelah pesan-pesan berikut ini. Kau mau hidup atau kau mau mati? Kalau mati saya cabut sekarang. Kalau mau hidup diberikan oleh Allah kesempatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemuliaan. Setelah Nabi Musa diperintahkan orang tadi untuk menjawab panggilan Tuhannya, Nabi bercerita, Palatama Musa alaihi salam. Tiba-tiba Nabi Musa mengeluarkan jurus terbarunya. Dia tampar malaikat maut yang berwujud manusia tadi. Ditamparnya. Tak ada seorang pun yang berani menampar malaikat. Nabi Musa berani menampar malaikat. Tapi wujudnya malaikat tadi adalah berwujud manusia biasa pada masa itu. Andai kata wujudnya malaikat asli, mungkin Nabi Musa pun tak berani untuk memukulnya. Karena ini malaikat maut yang tak pernah dia WA, yang tak pernah dia SMS. Tiba-tiba datang seketika. Lalu Nabi Musa memukul mukanya. Apa yang terjadi? Diceritakan di dalam hadis, fafaqa'aha. Tiba-tiba pukulan Nabi Musa sekali melepaskan mata malaikat maut yang berwujud manusia. Bayangkan, seorang Musa alaihi salatu wassalam ketika memukul langsung lepas mata malaikat maut. Luar biasa.
Faqala faraja'a malakul mauti, ketika pukulan itu kena, coba bayangkan Nabi Musa sekali pukul bisa melepaskan daripada mata malaikat maut yang berwujud manusia. Ada satu cerita ketika Nabi Musa pun berada dalam kondisi dikejar-kejar oleh Fir'aun pada masa dulu, ada orang yang ingin menghalanginya. Dia dorong sekali, dalam riwayat dorongan sekali itu bisa menewaskan orang yang menghalanginya. Bayangkan kekuatan yang ada pada jiwa Nabi Musa. Besar orangnya, luar biasa, dan itu yang dimiliki oleh Nabi Musa di dalam mukjizatnya. Nah tiba-tiba faraja'a malakul maut, malaikat maut kembali kepada Allah. Dia berlapor kepada Allah. Faqala, dia katakan oleh malaikat maut, ya Allah, innaka arsaltani ila abdin la yuridul maut. Allah, engkau telah mengutus hamba, telah mengutus saya sekalipun saya adalah malaikat maut yang berwujud manusia pada masa itu. Ketika engkau utus ke seorang hambamu, la yuridul maut, dia sebenarnya tidak mau mati. Dia tidak kepengen mati. Nah di sini garis bawahnya, seorang nabi, seorang rasul, ketika keputusan Allah Ta'ala dia akan diwafatkan. Nah ketika wafat itu harus melalui persetujuan seorang nabi dan rasul. Nabi Muhammad, ketika malaikat maut datang ketika di akhir-akhir detik kematian beliau, pada masa itu malaikat maut duduk minta izin kepada Nabi Muhammad agar dia bisa melepaskan ruhnya. Luar biasa. Karena itu sudah ketetapan seorang nabi, seorang rasul tidak akan dilepaskan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui izin dari yang bersangkutan. Subhanallah. Lalu apa kata Allah kepada malaikat maut itu? Dengan kata-kata malaikat maut kepada Allah, ya Allah, engkau utus saya kepada seorang hamba yang tidak ingin dia itu hidup, dia tidak ingin dia itu mati. Sedangkan sekarang kondisi saya waqad faqa aini, Allah kau lihat. Ya Allah kau lihat kondisi muka saya yang berwujud manusia ini telah lepas mata kanan saya. Kenapa? Karena dipukul oleh hambamu yang tidak mau kematian. Dia pukul keluar mata saya. Allahu Akbar. Andai kata pada masa itu ada rumah sakit langsung ke IGD. Tapi sayangnya IGD tidak ada pada masa itu. Sehingga malaikat naik ke atas untuk melaporkan kejadian yang ada. Lalu apa kata Allah? Faradallahu ilaihi ainahu. Allah kembalikan malaikat maut itu matanya. Nah sekarang kau tahu bagaimana Musa alaihi salatu wassalam, hambaku yang kuat. Nah sekarang ku kembalikan mata engkau sebagaimana sebagaimana engkau kuciptakan seawalnya. Lalu kembalilah mata malaikat maut dengan wujud manusia. Ingat garis bawah kita, malaikat maut dengan wujud manusia biasa. Lalu ketika itu waqala irji', kata Allah kepada malaikat maut, kau kembali ke bumi, temui hambaku itu. Faraja'a malakul maut ila Musa alaihi salatu wassalam. Malaikat kembali kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Katakan kepada hambaku itu, kata Allah kepada malaikat maut, al-hayata turidu, fa inka turidul hayata, fada' yadaka ala matni thawrin, fa ma tawarrat yaduka min sya'ratin, fa innaka ta'ishu bihasana. Malaikat maut, kembali kau kepada Nabi Musa. Nanti sesampai di sana, ambil seekor lembu, seekor sapi yang memiliki bulu yang banyak. Lalu Nabi Musa tanya kepadanya, wahai hamba Allah Musa, saya adalah malaikat maut yang diutus oleh Allah dengan wujud manusia biasa. Sekarang kau pilih apakah kehidupan yang kau inginkan ataukah kematian? Kau mau hidup ataukah mau mati? Kalau mati saya cabut sekarang. Kalau mau hidup diberikan oleh Allah kesempatan. Coba bayangkan andai kata kita seperti ini. Semua orang 70% mungkin lebih dari persentase saya ingin kehidupan selamanya di muka bumi ini. Padahal kehidupan muka bumi ini akan ada akhirnya. Tidak semua kehidupan kesenangan di muka bumi ini selamanya. Karena ada kebahagiaan, ada kesengsaraan, ada kesedihan, ada kebahagiaan. Ini selalu berpasangan. Yang tidak mungkin kita akan rasakan setiap saat dengan satu alur saja. Lalu Nabi Musa alaihi salatu wassalam ditanya oleh malaikat maut. Musa, kau sekarang pilih mau hidup mau mati. Ketika mengatakan demikian, Nabi Musa mengatakan, nah, malaikat maut mengatakan kepada Nabi Musa, kalau kau ingin kehidupan,
lihat sapi yang kubawa. Ini ada sapi. Kau pegang dengan kedua tangan kau. Di punggung sapi ini. Ditaruhlah tangan Nabi Musa ke punggung sapi tersebut. Ketika diraba oleh Nabi Musa sapi tadi, berapa bulu yang engkau sentuh dari dua tangan engkau? Dari bulu yang ada di sapi tadi, berapa bulu yang ada yang engkau sentuh dengan tangan engkau? Pama tawarramat yaduka min sya'ratin. Setiap helai bulu yang kau sentuh, Allah akan takdirkan kepada engkau 1 tahun hidup lagi. Andai kata 1000 bulu yang kau sentuh, 1000 kali 1 tahun, 1000 tahun engkau akan diberikan kesempatan oleh Allah hidup kembali. Lalu Nabi Musa mengatakan kepada malaikat maut, setelah saya diberikan kesempatan hidup seperti ini, thummamah, kemudian apa lagi yang saya akan dapatkan dalam kehidupan ini? Andai kata saya dapatkan 1000 bulu, banyaknya bulu yang saya sentuh, kemudian saya diberikan 1 helai bulu adalah mendapatkan 1 tahun kehidupan. Pertanyaan saya, summamah, setelah itu apa yang saya akan rasakan? Summal tamut, setelah bulu-bulu yang engkau sebut ini adalah habis, engkau akan mati setelah itu. Nabi Musa terdiam kondisinya. Tak bisa mengeluarkan kata-kata. Berapapun bulu yang banyaknya diambil, dipegang oleh Nabi Musa, 1000 bulu, 1000 tahun artinya, dia tetap akan mendapatkan kematian. Apa yang setelah itu Nabi Musa inginkan? Setelah dia rasakan bahwa kematian sebenarnya akan menghantuinya setiap saat, jawaban Nabi Musa akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Berapa tahun pun kita hidup di muka bumi ini, senyaman apapun kehidupan di muka bumi ini, tetap akan ada kematian datang satu saat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dan hidayahnya. Nabi Musa akhirnya mengatakan setelah kejelasan yang ada pada ucapan malaikat maut. 1000 tahun dia diberikan kehidupan, tapi tetap mati ujungnya. Summamah kata Nabi Musa, summa tamut kata malaikat. Kamu tetap akan mati sekalipun 1000 bulu yang kau sentuh, 1 bulu dihitung ditambahkan oleh Allah 1 tahun, 1000 bulu berarti engkau akan hidup selama 1000 tahun. Apa kata Nabi Musa? Qala fal'an min qarib, Rabbi amitni. Kalau demikian, kalau saya 1000 tahun akan mati, saya tidak tahu kehidupan setelah ini. Apakah saya akan bahagia ataukah saya sengsara? Mendingan saya akan mati sekarang ini, kata Nabi Musa. Qala min qarib fal'an min qarib. Sekarang ya Allah, sekarang wahai malaikat maut, laksanakan tugasmu. Amitni min ardil muqaddas. Saya kepengen mati di tanah yang suci. Kata Nabi Musa, kalau kau malaikat maut diperintahkan oleh Allah untuk melepaskan ruh saya sekarang ini, saya minta agar saya dimatikan di sebuah tempat, yaitu ardul muqaddasah. Tanah di mana tempat suci. Dalam istilah Al-Kitab, dalam istilah At-Taurat, dalam istilah Talmud, dalam istilah Injil dikatakan Holy Land. Nabi Musa kepengen mati dalam wilayah yang suci, Holy Land, Ardul Muqaddasah di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berfirman kepada malaikat maut agar Nabi Musa diwafatkan pada ketika itu. Faqala wa kana Musa tuwfiya Musa bihajarin. Nabi Musa meninggal di samping sebuah batu ketika itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi mengatakan ketika itu kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, lau anni indahu, andai kata aku berada di samping Musa pada masa itu ketika dia wafat, la ra'aitukum qabrahu, akan saya perlihatkan kuburnya nantinya. Ila janibit tariq, Nabi Musa wafat dan dikuburkan di samping jalan besar. At-tariq maknanya jalan besar. Inda kathibil ahmar, yaitu di sebuah lembah yang berwarna merah. Sahih Muslim, hadis ini diceritakan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya.
Para pemirsa yang dihormati dan dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Ini menunjukkan bahwa hadis ini pertama adalah kemampuan malaikat untuk menyerupa kepada seorang insan. Malaikat akan bisa turun ke dunia ini bisa dengan perantara melalui wujud manusia yang kita tidak pernah kenal. Maka oleh sebab itu hikmah di balik hadis ini, hendaklah Anda senantiasa berhusnuzon kepada setiap insan. Karena belum tentu yang Anda temui adalah orang yang hina. Bisa jadi orang yang bertemu dengan Anda, paras mukanya biasa, penampilannya biasa, dia tidak seindah yang Anda bayangkan. Tapi dia adalah orang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapanmu, kata-katamu kepadanya akan berbahaya. Apalagi kalau engkau menyakiti hatinya. Kalau yang datang kepadamu adalah seorang waliullah, seorang yang dikasih oleh Allah, maka engkau berbahaya dengan kondisi itu. Maka oleh sebab itu, hikmah pertama dari mutiara hadis ini, hendaklah kita senantiasa berhusnuzon kepada setiap insan. Senyuman dengan orang, berkata-kata lembut dengan orang, sekalipun dia kasar kepada kita. Baik perhatian kita kepada dia, karakter kita pelihara, jangan sampai menyakiti dia. Inilah etika hadis pertama. Nabi Musa ketika melihat orang ini, karena dia tidak pernah merasakan, tidak pernah bertemu dengan laki-laki ini, dipukulnya malaikat maut, pacul, tekipai matanya. Kenapa? Karena tak pernah bertemu dengan ucapan yang kasar. Apa etika yang kedua? Maka Anda harus bertutur kata yang baik kepada orang, karena bisa saja orang tersinggung dengan ucapan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna Musa latama li annahu jara li ikhtibarihi bil maut. Nabi Musa didatangi oleh malaikat maut, tujuannya apa? Lil ikhtibar, untuk diuji sebenarnya. Apakah dia mau kehidupan ataukah dia mau memilih kematian? Rupanya orientasi seorang Musa alaihi salatu wassalam lebih panjang. Dia lebih memikirkan akhiratnya dibandingkan dia pikir dunia. Siapa yang tidak mau dengan kehidupan yang nyaman di muka bumi ini? Lihat bagaimana beban Nabi Musa. Dia berdakwah. Wa kullifa alaihi bida'wah. Nabi Musa dibebankan dengan dakwah. Dia berdakwah. Ingat, Nabi Musa tanah dakwahnya pertama Mesir, karena dia lahir di tempat itu, di sebuah wilayah utara, yaitu Bukit Tursina. Dari Mesir dia menyeberang ke Madain, atau yang disebut dengan Syam pada masa ini, yaitu kota Jordania. Anda diberikan kesempatan oleh Allah, jangan lupa mengunjungi tempat ini, karena di sana ada Uyun Musa. Selain Jordania, Nabi Musa mengunjungi Syria, Damaskus. Nabi Musa juga mengunjungi tempat di mana luar biasa, Ardul Muqaddasah, Palestina, tanah Palestina, di mana ada 3 agama yang mengakui kenabiannya. Pertama adalah Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga kaum muslimin. Nah, di sana kubur Nabi Musa ada dua persepsi. Ada yang pertama mengatakan di Bukit Nebo. Ini menurut Injil, pandangan Injil, Musa dimakamkan di Bukit Nebo. Pandangan yang lain adalah di Kathibil Ahmar. Di sebuah jalan ada lembah warna merah yang dulu pernah digunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di dalam membuat sebuah tempat peristirahatan. Kalau Anda datang ke sana, jangan lupa kunjungi makam Nabi Musa. Besar, panjang, di situ dulunya tempat peristirahatan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan digunakan sebuah istana di zaman Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa ardah. Nah, ketika kita bicara hadis ini, bahwa Nabi Musa panjang sekali orientasinya adalah kehidupan akhirat. Maka berapa tahun pun kita hidup di muka bumi ini, senyaman apapun kehidupan di muka bumi ini, tetap akan ada kematian datang satu saat. Wa tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri mata ta'ishu ghada. Maka berbekallah engkau dengan ketakwaan, karena setiap insan tak tahu kapan dia akan mati. Apakah dia sekarang akan dimatikan oleh Allah, ataukah akan dimatikan esok hari, ataukah di bulan akan datang, ataukah di tahun depan. Allahu a'lam. Semua Allah yang akan mengaturnya. Kewajiban kita mempersiapkan agar kita melepas ruh kita dengan indahnya. Kita dapat husnul khatimah yang luar biasa. Ini pandangan Nabi Musa ketika dia ditawarkan, andai kata berapa banyak bulu domba, bulu kambing, bulu sapi yang kau sentuh,
maka 1 helai bulu engkau akan mendapatkan 1 tahun kehidupan. Tapi Musa tidak akan memilih hal itu karena dia akan mendapatkan kematian pada masa itu. Ketika Nabi Musa mengatakan demikian, rupanya Allah Subhanahu wa taala memang merindukan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah itu, setelah ucapannya itu, Nabi Musa meninggal dunia. Kesedihan di tanah Palestina pada masa itu. Letaknya Wadi Al-Ahmar, di sebuah lembah berwarna merah. Di dalam hadis disebut Kathibil Ahmar. Faktanya kalau kita cek sekarang ini adalah perjalanan antara Palestina menuju ke Jordania. Setelah kita melalui sebuah wilayah, satu jembatan, namanya Jembatan Alembi. Tidak jauh dari Jembatan Alembi itu bertemu dengan sebuah wilayah namanya Ramallah. Dari Ramallah menuju ke Yerusalem. Nah, perbatasan jalan, kesimpangan Jericho namanya. Di situ ada sebuah lembah merah. Disitulah Nabi Musa dimakamkan. Kemuliaan Nabi Musa diakui oleh kaum muslimin, diakui oleh orang Yahudi, diakui oleh kaum Nasrani. Tapi Nabi Musa memberikan pesan kepada kita adalah sebuah pesan indah, bahwa berapa tahun pun Anda hidup, engkau pasti akan mendapatkan kematian. Sehingga berbekallah dengan kehidupan itu. Karena kehidupan tidak selamanya kita rasakan. Hari ini mungkin saja seorang anak kecil diharapkan dia panjang umur. Ternyata kain kafannya sudah dipotong di malam harinya. Mungkin hari ini ada seorang yang menikah, dia ijab kabul. Sedangkan istrinya atau suaminya sudah dipersiapkan ajalnya bertemu dengan Tuhannya. Bisa saja kita itu atau bisa saja orang lain. Oleh sebab itu pesan Nabi Musa, tutuplah indahnya hidup dengan kematian yang husnul khatimah. Semoga manfaat dari hadis-hadis yang kita ucapkan ini dan kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.